Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Korupsi di Indonesia itu enak, penjaranya enak, ringan, masih ada remisi, ada bebas bersyarat, harta tidak disita. Semangat Presiden Prabowo Subianto memberangus korupsi di negeri ini terus menggema. Berkali-kali ia menyerukan perlawanan pada para koruptor, maling-maling uang negara. Prabowo tak mau mereka melenggang senang karena mendapat hukuman ringan. Apalagi yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Prabowo pun meminta pada penegak hukum agar para koruptor kakap itu divonis 50 tahun penjara. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Geram Presiden Prabowo pada koruptor kian memuncak. Dalam pidatonya di depan para guru, Prabowo kembali mengingatkan langkahnya yang tak akan mundur melawan koruptor. Prabowo mengatakan bahwa koruptorlah biang keladi yang membuat susah guru hingga petani. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Prabowo tak mau Indonesia memberi tempat nyaman bagi para penjahat kerah putih. Ia pun melontarkan ide membangun penjara khusus untuk napi korupsi. Dalam rencana Prabowo, penjara koruptor itu bakal dibangun kokoh di pulau terpencil dan ada hiunya agar tak ada yang bisa kabur. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Apakah ada pesan khusus di balik gagasan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil? Sangat jelas, sangat clear ya, Pak Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu, pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Maka suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Presiden punya kebijakan khusus untuk bisa memenjarakan koruptor di tempat yang terpencil. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas, untuk segera
eksekusi agar memang persoalan korupsi ini yang menjadi penyakit dari masa ke masa, dari zaman dulu terselesaikan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Lantas, bagaimana pula realisasi dari rencana besar Presiden Prabowo kali ini? Dalam pidatonya Bapak Presiden mengatakan bahwa apapun yang hasil dari korupsi adalah bagaimana terjadi kemiskinan, bagaimana terjadi infrastruktur yang rusak di mana-mana. Oleh karena itu, kami meyakini pula bahwa itu adalah menjadi kebijakan yang sangat realistis yang bisa dilakukan dan bisa dieksekusi di masa pemerintahan Bapak Prabowo. Dan ini juga sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang korup agar tidak melakukan korupsi. Dan kalau korupsi ya hukumannya sangat jelas dan sangat keras. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Korupsi di Indonesia itu enak, penjaranya enak, ringan, masih ada remisi, ada bebas bersyarat, harta tidak disita. Kasus mega korupsi di Indonesia terus terkuak secara beruntun. Kerugian negara pun kian memuncak. Seperti kasus skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023 yang merugikan negara mencapai 193 triliun rupiah. Kasus mencengangkan yang diungkap oleh Kejaksaan Agung itu menyeret 6 pejabat Pertamina dan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Intinya anjuran untuk tidak korupsi itu aja, kalau korupsi tak sikat gitu aja. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga mengungkap kasus korupsi tata niaga komoditas timah dengan nilai kerugian negara fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Sejumlah terdakwa telah dijatuhi vonis banding. Di antaranya pengusaha Harvey Mois dan Dirut PT Timah Mohtar Riza divonis 20 tahun penjara. Masyarakat tak henti dibuat terenganga oleh perkara-perkara korupsi yang terus-terusan ada. Ribuan kasus korupsi telah menjadi catatan hitam bangsa ini. Para pelakunya pun sudah mendapat sanksi hukum, dijebloskan ke dalam penjara. Lantas mengapa sudah ada buih namun goda korupsi masih tetap membuai? Memang korupsi di Indonesia itu enak, penjaranya enak, ringan, masih ada remisi, ada bebas bersyarat, harta tidak disita, hidup di penjara juga masih bisa leha-leha. Dulu pernah ada saung, gazebo, tempat olahraga, bahkan saya tahu persis itu ada yang bisa memelihara ayam ternak gitu, untuk menyalurkan hobinya karena dia senang ternak ayam. Jadi macam-macam itu. Jadi insentif atau kemudahan dalam penjara itu sangat enak gitu, dan mereka bisa setiap minggu sekali keluar dengan alasan berobat, itu seminggu sekali. Terus nanti macam-macam alasan olahraga, itu pernah ada kejadian itu. Atau ya terang-terangan aja keluar padahal tidak sakit gitu, dengan macam-macam rangkaian yang bisa dibuat-buat begitu. Bahkan ada cerita napi itu kalau siang keluar malam baru balik, itu mestinya itu kan untuk yang asimilasi, tapi sebelum asimilasi juga bisa gitu. Jadi gampang keluar gitu. Dan di dalam penjara fasilitasnya enak, bisa beli AC, bisa kasur empuk, bisa ngambil kamar yang bagus. Saat ini ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang dihuni para narapidana kasus korupsi.
di antaranya lapas kelas 1 Sukamiskin di kota Bandung, Jawa Barat. Sejak tahun 2012, lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai penjara khusus koruptor karena dianggap memiliki fasilitas yang memudahkan pengawasan. Lapas yang dulunya dinamai penjara Sukamiskin ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Lapas Sukamiskin itu kan lapas yang sejak zaman Belanda itu malah bagus dari sisi bangunan, itu ada sinar matahari, luas bangunannya bagus-bagus. Apalagi bangunan Belanda itu kan konsepnya mesti ada gitu untuk lapangannya, tempat olahraganya. Jadi seperti berlibur aja kalau ke lapas-lapas yang setahu saya termasuk lapas Sukamiskin itu kayak berlibur kalau ke sana itu sebenarnya. Hanya kalau orangnya merasa terkungkung itu aja sedikit karena nggak bisa pulang setiap hari, tidak bisa ketemu keluarga gitu aja, tapi rasanya kayak berlibur aja ke sana. Lantas, bagaimana dengan lapas yang berada di Pulau Nusa Kambangan? Nusa Kambangan dijuluki sebagai pulau kematian karena menjadi tempat eksekusi pidana mati. Di Nusa Kambangan itu dekat kok sekarang kok, dan setiap hari ada kapal penyeberangan dari Cilacap ke Nusa Kambangan itu ada gitu. Jadi ide bahwa pulau terpencil itu sangat bagus juga kalau diterapkan. Semua orang Pak Prabowo sebenarnya tahu kok di dalam lapas itu gampang keluar kok gitu. Meskipun ada lapas yang dibuat maksimum misalnya di Gunung Sindur karena itu untuk koruptor, dan di Nusa Kambangan untuk kelas-kelas berat itu ya bisa, dan mulai ada koruptor yang dibawa ke Nusa Kambangan. Ya itu salah satu ide yang untuk membuat jera koruptor ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu. Dan misalnya ini di pulau terluar terpencil itu malah justru bagus untuk kedaulatan negara. Karena banyak pulau kita yang direbut oleh negara lain karena alasannya tidak diurus gitu. Nah, kalau ini malah diletakkan di perbatasan-perbatasan yang ada sengketanya gitu, berarti kan kita pulau itu kita urusi misalnya di Natuna, di Sebatik, ya ada perbatasan yang ada sengketanya lah. Ya, Presiden Prabowo tampaknya tahu betul tentang fakta-fakta adanya main mata antara para napi korupsi yang berduit dengan oknum pegawai penjara. Bukan tak mungkin, kong kali kong itu masih tetap ada, meski pengawasan serta tindakan tegas sudah kerap dilakukan. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Korupsi di Indonesia itu enak, penjaranya enak, ringan, masih ada remisi, ada bebas bersyarat, harta tidak disita. Sebuah pulau terpencil dengan penjagaan super ketat ditambah ada hiunya. Itulah gambaran penjara khusus untuk koruptor yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tak ingin negara memberi hukuman ringan bagi para koruptor, apalagi berkompromi dengan mereka yang telah merampas uang negara. Prabowo ingin para koruptor menjalani masa hukuman di penjara terpencil yang tak ada celak untuk bisa kabur. Rencana Prabowo memang sangat ideal jika mengingat bagaimana kondisi sederet penjara atau lembaga pemasyarakatan yang dihuni para koruptor. Berkali-kali mereka ketahuan diam-diam menyediakan fasilitas mewah untuk penghuninya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun siap mendukung langkah Presiden sebagai upaya memberantas korupsi. Apa yang disampaikan oleh Presiden Bapak Prabowo dalam hal ini secara semangat kita ambil bahwa beliau serius dalam pemberantasan korupsi. Itu dulu. Dalam pelaksanaannya tentunya ada hal-hal lebih teknis yang perlu dikomunikasikan tidak hanya dengan KPK namun juga dengan kementerian lembaga yang lain, termasuk juga mungkin dalam hal pengkajian
ide tersebut, baik itu dengan ahli, para akademisi, dan ini butuh kolaborasi lebih lanjut. Saya pikir apa yang disampaikan beliau ini kita sambut dengan baik, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa kita tunggu saja. Lantas, bagaimana suara wakil rakyat di Senayan yang membidangi masalah pemasyarakatan? Belum ada pembicaraan soal itu, karena ini kan Presiden baru menyampaikan kemarin. Beberapa waktu yang lalu juga Presiden menyampaikan bahwa akan membebaskan napi koruptor, kemudian mendapat reaksi gitu. Kemudian ya wacana tersebut hilang gitu. Jadi ini hal yang ya tentu kemudian ya perlu dipersiapkan kalau memang ini serius gitu. Dalam arti bahwa ini suatu perencanaan yang menurut saya bukan tidak baik gitu. Artinya ada lapas khusus untuk mereka yang melakukan korupsi dan untuk menimbulkan efek jera. Masih maraknya korupsi di negeri ini membuat geram tak hanya presiden, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Para pelaku tindak korupsi seolah tak ada takutnya. Mereka terlena oleh gelimang harta dari hasil mencuri uang negara. Apa pandangan ahli hukum pidana mengenai efek jera yang paling ampuh bagi koruptor? Hanya hukuman badan itu saya rasa memang tidak bisa memberikan efek jera tadi. Maka harus ada upaya penguatan, harus ada satu visi misi, satu narasi yang sama. Bagaimana kemudian aset-aset pelaku tindak pidana korupsi ini bisa dilacak, bisa kemudian disita, dan bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Rasa-rasanya metode itu yang lumayan ampuh ya. Karena kalau bicara tentang kejahatan korupsi ini kan dominannya adalah bicara tentang kejahatan di wilayah ekonomi. Maka mengapa dia melakukan korupsi? Tentunya karena tergiur untuk bisa menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain tadi. Nah, kalau keuntungan tidak didapatkan, ya pasti pelaku tindak pidana korupsi juga akan berpikir buat apa melakukan korupsi. Pemerintah juga diingatkan agar ide membangun penjara khusus itu tak terbentur oleh aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Harus ada sinkronisasi agar tujuan mulia itu berjalan mulus. Karena bicara tentang undang-undang sekarang ini kan ada upaya di KUHP yang baru 1 tahun 2023 bicara tentang keadilan restoratif, keadilan korektif, keadilan rehabilitatif. Agak rasa-rasanya kalau wacana ini dimajukan di saat sekarang ini agak bertentangan dengan norma ataupun semangat yang diatur di dalam KUHP yang baru. Maka perlunya sinkronisasi dalam cara berpikir tadi untuk tidak hanya wacananya yang bagus tapi bisa dieksekusi. Maksud saya di-executable ya istilahnya. Ketika dia bisa dieksekusikan berarti tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, masalah moralitas di dalamnya, dan kita bisa percaya, masyarakat bisa percaya bahwa ini bukan hanya sekedar emosional sesaat ya, tapi juga memang difikirkan sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam menekan laju kejahatan korupsi. Keampuhan penjara sebagai jera dan pencegah korupsi memang masih dipertanyakan. Namun, semangat Presiden Prabowo melawan korupsi yang terus menggema bisa jadi akan membuat penjara benar-benar mampu menjadi hilir atau akhir dari proses pemberantasan korupsi.